Bagaimana warisan ini? Sesudah orang tua meninggal ini berapa lama? Di hari ketujuh dibicarakan tentang kedudukan hukum waris. Panggil tokoh yang ada di daerahnya, tanya. Walaupun kita ngerti, jangan kita ngerti, panggil aja tokoh. Karena bakal ada intrik-intrik. Enggak keluarga kiai, enggak ustadz, enggak orang biasa. Kalau udah duit bisa ribut, betul enggak? Begitu. Maka ini 7 hari nih. Ini biar gampang nih, malam-malam ke-7 gitu ya. Besok pagi kumpulin semua. Ini di 7 nih. Kumpulin. Nanti bakal ada yang berkata, kuburan belum kering, udah ngomong warisan. Ini bikin penyakit yang ngomong begini nih. Ini bukan eksekusi. Kita harus pahami dulu. Antara eksekusi, antara membicarakan warisan itu beda. Bedakan. Jadi nanti pagi-pagi atau biar gampang nih malam, udah malam ke-8. Kan kemarin udah tuh malam ke-7 ya. Biar gampang nih. Nih malam 8. Biar kalau ngomong besok pagi kan nanti besok pagi biar gampang aja. Nih malam nih, kumpul, duduk, baru bicara siapa yang meninggal. Nanti kiainya bakal begitu. Sebab calon ahli waris ada 15 kalau laki-laki. Perempuan ada 10, jadi jumlahnya 25. Calon, tahu nggak calon? Calon itu apa? Kembang. Kembang tuh bisa apa? Bisa rontok sebelum berbuah. Begitu. Ini calon. Siapa-siapa percisnya? Begitu. Ketahuan dah istri. Ada berapa tuh istri? Atu. Oh atu. Baik. Anak. Ada berapa? Hitung. Oh, bapaknya masih hidup enggak? Bapaknya almarhum. Ibunya masih hidup enggak? Hidup. Bapak hidup, ibu hidup, maka bapaknya dapat, ibunya dapat, istri dapat, anaknya yang laki sama perempuan dapat. Kalau kasusnya kayak begitu, ntar diterangin berapa dia dapat. Udah ketahuan dah, kasusnya kayak begitu pamannya. Bapak 1/6 kasih, ibu 1/6, ibu 1/6, istri 1/8, sisanya buat anak laki anak perempuan. Berarti 1/6 sama 1/8, KPK-nya 24. Anggap punya 24 miliar duitnya, maka 4 miliar kasih bapak, 4 miliar kasih ibunya almarhum, 3 miliar kasih istri, 4, 4, 3, berapa tuh? Hah? 11, gitu ya. Sisanya buat anaknya perempuan bagi rame-rame. Kalau model kayak begitu. Nah, sudah begitu baru kapan dieksekusi. Nah, itu bicara lain. Eksekusi itu kapan diperper. Tahu nggak dieksekusi itu maksudnya? Dibagikannya. Ini teknis. Teknis. Dibagikannya. Mau hari ini boleh, artinya di hari ke-7 tuh. Mau nanti juga nggak apa-apa. Udah dah itu toko, kita dibagi hasilnya aja. Atau anaknya mampus semua, udah dikontrakkan aja duitnya buat baba dulu. Yang penting kita udah tahu bahwa kita jatahnya sekian meter, sini sekian meter. Yang penting tahu dulu. Ini namanya disebut hari ke-7. Tahu dulu percisnya. Jangan sampai begini nih, biar gampang. Ini Masjid Al-Fat, rumah gitu, rumah kita nih, bareng-bareng dari bapak kita. Jangan sampai kata kita itu warisan baba gua. Padahal punya kita berapa meter doang gitu. Kayak orang ngorban sapi. Bang, bagaimana? Alhamdulillah tahun ini saya ngorban sapi. Padahal kagak, 1/7. Jangan begitu dong ngomongnya. Dosa. Kan 1/7 doang. Kalau ngorban sapi 1 ekor buat kita doang. Namanya ngorban. Nah, kalau kitanya 1/7, 1/7. Begitu. Kata orang miskin, masih kurang 6/7 nih. Belum ada seekor, begitu. Jadi biar jelas. Nah, rumah ini milik bersama, biar jelas bagian kita berapa. Biar jangan masing-masing ngakuin itu warisan gue, itu warisan gue. Semuanya ngakuin gue, padahal punya dia berapa. Kalau udah ketahuan enak. Nih anggap rumah punya kita cuma 20 meter, biar gampang.
Setelah dihitung-hitung gitu. Nah, kalau mau minjam duit sama teman kita, gue minjam duit tuh borohnya ada 20 meter di situ tuh, nggak lebih dari itu, nantinya dolim kalau lebih begitu. Ini yang disebut dipernya itu, dipernya itu ngebaginya mohon maaf, mau nanti kayak nggak apa-apa baginya itu begitu. Yang penting ketahuan duduk masalah faraid, supaya masing-masing tahu jatah dia berapa. Dientar-entar kuburan belum kering begitu, kuburan belum kering, ntar aja ujungnya ribut, ntar ada yang nyekolahin sertifikatnya sekolah lagi, kakaknya adanya jadi ribut. Itu makin dientar-entar sampai nyak kita meninggal, mak kita istrinya babak, mak kita meninggal, sampai sekarang kita udah cucu, tambah panjang masalahnya. Karena namanya penyakit itu nggak boleh didiemin, makin didiemin makin parah. Itulah kemudian faraid itu perlu dibedah. Panggil saja. Andai kita ngerti, nggak usah kita, orang lain gitu. Kita ngerti, jangan nanti bakalnya yang ono aja punya saya, Baba juga udah wasiat itu buat saya tuh, yang ini nih, yang ini. Kalau orang lain ributnya nih sama kiai, kita antara kita ada penengah yang netral, tidak memihak sana, tidak memihak sini. Ini jauh lebih jernih menyelesaikan persoalan. Tidak boleh didiemin, bahas, tanya. Berapa lama waktu bagian warisan gitu? Karena ada warisan itu yang nempat itu nggak mau bagi-bagi saudaranya gitu. Jadi berapa lama setelah meninggal? Iya. Iya. Ini yang ditanya nih sama bapak kita ini. Dari tadi yang kami bahas ini. Jadi saya mau tanya lagi. Iya baik. Berapa lama? Iya 7 hari. 7 hari. Paling lama kan 7 hari. Paling lama berapa tahun gitu gara-gara kesehatan? Enggak, makin lama makin jadi penyakit. Makin lama makin. Saya kasih bocoran. Bila Anda punya orang tua meninggal, ngimpi orang tuanya kedinginan, orang tuanya pakai cangcut doang di kuburnya, itu ada nggak beres warisannya. Dah contoh yang gampang. Begitu. Ada rumahnya bocor, orang tuanya nggak ada gentengnya, kepanasan, nggak beres. Warisannya ini belum dibagi nih. Mesti begitu. Karena dia belum tenang dia. Kalau belum belum, dia masih nyangkut ya. Maka ini perlu. Begitu. Dibedah hukum warisnya itu perlu. Panggil kiai aja di lingkungan kita yang mengerti tentang ilmu faraid, duduk. Ntar sama kiai pasti bakal diterangin kenapa Allah kasih kita rezeki. Ini bukan punya orang tua kita loh. Ini biar pada paham. Nanti si kiai bakal terangin. Ketika orang tua tuh meninggal, harta dia balik punya. Ini dibagi dari Allah, bukan dari orang tua. Biar syukur sama Allah. Begitu. Sama Allahnya kagak. Ini harus dipahami. Kenapa Allah kasih hikmah warisan? Kenapa ini, kenapa itu? Itu biasa kiai bakal terangin. Kalau bahasa kita orang ngaji, terangin begini. Itu normal. Itu kayak begitu, normal. Maka disitulah bakal pada protes, ini protes begini, nanti si kiai bakal menyelesaikan sebagai hakaman, sebagai pemutus, sebagai penengah, bakal jelas semuanya. Kalau enggak duduk masih sepihak. Saya aja kalau ditanya warisan, saya terakhirnya jawaban saya ini bisa benar bisa salah. Saya selalu begitu terakhirnya. Bila pertanyaan Anda ini tidak menyimpang, jawabannya begini. Tapi kalau masih ada yang diumpetin, ini nggak benar nih, maka akan benar kalau udah duduk. Nanya doang nggak boleh duduk. Ini nggak benar nih. Ketahuan bakal dari sana aja udah cukup. Begitu. Kenapa nih? Ada yang curang nih. Begitu. Namanya orang pengen bagiannya, itu normal. Maka harus ada hakaman.
Begitu. Jangan lama-lama. Jangan lama-lama. Kalau bisa dijual kepada ahli waris, dijuallah kepada ahli waris. Artinya ahli waris itu begini. Nih kita ahli waris. Siapa yang punya nih? Harganya standar. Berapa? Sekian. Saya punya. Dia dapat bagiannya sekian. Begitu. Ya tinggal nambahin. Berapa? Punya kita. Kalau bisa dijual sama keluarga, jual sama itu begitu. Adabnya. Itu begitu. Adabnya. Adabnya begitu. Itu kurang lebih demikian. Wallahu a'lam.